Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Firdana Siva Salam Pesi dari kelas E dengan NIM 4522091207. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang variabel penelitian. Penelitian merupakan pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis serta secara objektif. Tujuannya untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang umum. Adapun beberapa hal yang mesti diperhatikan tentang prosedur penelitian ini, yaitu diantaranya yang sangat penting ialah tentang variabel dari penelitian tersebut, definisi operasionalnya, dan juga sumber data yang kita peroleh. Dalam setiap usulan ataupun rancangan penelitian, apapun format penelitian yang digunakan itu perlu penegasan batasan pengertian yang operasional dari setiap istilah ataupun konsep maupun variabel yang ada di dalam judul penelitian tersebut. Variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel juga sangat diperlukan dalam rangka mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti perlu mengidentifikasi variabel apa saja yang dilibatkan di dalam penelitian tersebut. Kemudian, adapun pengertian variabel penelitian. Kata variabel ini berasal dari bahasa Inggris. Kemudian, adapun pengertian variabel penelitian. Kata variabel ini berasal dari bahasa Inggris variable yang berarti faktor tak tetap ataupun berubah-ubah. Istilah ini merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap jenis penelitian apapun, karena setiap pertanyaan tentang apa yang diteliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian tersebut. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang ataupun objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Variabel juga dapat digunakan dalam berbagai atribut ataupun bidang keilmuan tertentu. Variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Contohnya seperti tingkat aspirasi, penghasilan, kemudian ada pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, ataupun yang lain-lain. Kerlinger menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang dapat diambil dari suatu nilai yang berbeda atau different, atau biasanya disebut dengan different value. Dengan demikian, variabel merupakan sesuatu yang bervariasi. Variabel ialah suatu kualitas atau quality di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya atau dari variabel tersebut. Variabel dapat dijelaskan sebagai ciri atau aspek dari fakta sosial yang dapat dibuat bervariasi. Dengan kata lain, yaitu variabel merupakan fakta sosial yang memiliki nilai lebih dari satu. Variabel juga merupakan suatu konsep, akan tetapi perlu kita ingat bahwasanya tidak semua konsep itu dapat dinyatakan sebagai variabel. Kalau menurut Sutanjo Wijosubroto,
variabel adalah suatu konsep yang dapat terwujud dari dalam dua atau lebih dari dua kesatuan variabel, hitungan atau aturan. Misalnya seperti seseorang dinyatakan beratnya kursi, maka hal tersebut itu sudah dikatakan sebagai variabel. Kemudian ada macam-macam variabel penelitian. Yang pertama, macam-macam variabel menurut jenis penelitiannya atau pengolahan data. Variabel dapat dibedakan antara variabel kuantitatif dan juga variabel kualitatif. Variabel kuantitatif itu contohnya seperti luas kota atau umur, penghasilan guru-guru, ataupun dan lain sebagainya. Kalau contoh variabel kualitatif itu seperti kemakmuran, kepandaian, ya seperti itu. Variabel kuantitatif diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu variabel discrete, yaitu variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan, yakni iya dan tidak. Misalnya wanita dan pria, hadir dan tidak hadir, atas bawah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada variabel kontinum atau variabel continuous. Dibagi menjadi tiga variabel kecil, yaitu yang pertama ada variabel ordinal, yaitu variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan seperti Iva terpandai, Uya pandai, dan Eki tidak pandai. Kemudian yang kedua ada variabel interval, yang variabel yang mempunyai jarak jika dibanding dengan variabel lainnya, sedangkan jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Bisa dikatakan bahwa variabel interval merupakan kebalikan dari variabel ordinal. Jika variabel interval memiliki jarak yang jelas, maka variabel ordinal memiliki jarak yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga ada variabel rasio, yaitu variabel perbandingan. Variabel ini dalam hubungan antar sesamanya merupakan sekian kali. Misalnya berat Pak Karto, misalnya berat Bu Iva 70 kg, sedangkan anaknya 35 kg. Maka Ibu Iva beratnya 2 kali anaknya. Nah, gitu. Kemudian adapun variabel kualitatif, yaitu variabel yang tidak bisa diidentifikasi atau dikuantifikasikan, ataupun kebalikan dari variabel kuantitatif tersebut. Variabel kualitatif itu variabel yang tidak bisa dikuantitatifkan atau dikuantitatifkan, dan kebalikan dari variabel kuantitatif. Nilai dalam variabel kualitatif tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk angka, tetapi ke dalam bentuk kategori. Kategorinya yang seperti bersifat exhaustif, yang artinya semua unsur dari variabel itu harus dapat masuk ke dalam salah satu kategori yang mutually exclusive. Jadi satu unsur variabel hanya bisa dimasukkan ke dalam salah satu kategori, yaitu kawin, belum kawin, akan kawin, cerai atau janda, dan duda. Pembagian kategori inilah yang disebut dengan mutually exclusive. Kemudian ada macam-macam variabel menurut hubungan antara suatu variabel atau variabel lainnya.
Yang pertama yaitu ada variabel independen. Nah, variabel ini tuh sering disebut dengan variabel stimulus atau variabel prediktor ataupun juga antecedent. Nah, dalam bahasa Indonesia ini sering disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas atau biasanya diartikan yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan ataupun yang menimbulkan variabel dependen atau terikat. Kemudian ada variabel dependen. Variabel ini disebut dengan variabel output, kriteria ataupun konsekuen. Biasanya variabel dependen ini disebut dengan variabel terikat kalau bahasa Indonesia. Kemudian variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas itu variabel bebas itu atau variabel independen. Variabel dependen juga sering disebut sebagai variabel endogen. Kemudian yang ketiga ada variabel moderator. Variabel moderator ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel ini juga biasanya disebut dengan sebagai variabel independen kedua. Jadi variabel yang memperkuat gitu, antara dependen dengan independen ini. Independen dengan dependen ini. Kemudian yang keempat ada variabel intervening. Variabel intervening ini merupakan variabel yang secara teoritis itu mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati ataupun diukur. Jadi variabel ini merupakan variabel penyela antara penyela atau variabel penyela atau di antara yang terletak di antara variabel independen dengan dependen, sehingga variabel independen itu tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen tersebut. Kemudian yang terakhir ada variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen tersebut sehingga pengaruh variabel independen dengan dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti apabila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan atau perbandingan. Misalnya seperti variabel perbandingan gitu. Variabel kontrol yang ditetapkan sama, misalnya adalah naskah yang diketik untuk dapat menentukan kedudukan antara variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderator, variabel intervening ataupun variabel lainnya. Kita harus melihat dari konteks yang dilandasi atas konsep teoritis yang mendasari hal tersebut maupun hasil dari pengamatan yang empiris di tempat penelitian. Sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti, perlu melakukan kajian teoritis terlebih dahulu dan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan diteliti. Jangan sampai terjadi membuat rancangan penelitian dilakukan di belakang meja atau di belakang dan tanpa mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada di objek penelitian. Sering terjadi rumusan masalah penelitian dibuat tanpa melalui studi pendahuluan atau studi kasus
ke objek penelitian, sehingga setelah dirumuskan ternyata masalah itu tidak menjadi masalah terhadap objek penelitian tersebut. Setelah masalah itu dapat dipahami dengan jelas dan dikaji secara teoritis, kemudian peneliti dapat menentukan variabel-variabel penelitiannya. Kemudian ada yang ketiga, macam variabel yang ditinjau dari sifatnya. Yang pertama, variabel statis. Variabel yang tidak dapat diubah keberadaannya, misalnya seperti jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain yang sudah mutlak. Variabel ini biasanya disebut dengan variabel tidak berdaya. Kemudian ada yang kedua, ada variabel dinamis. Variabel dinamis ini merupakan variabel yang dapat diubah keberadaannya berupa pengubahan, peningkatan, ataupun penurunan. Contoh variabel dinamis yaitu misalnya kedisiplinan moral, kepedulian, ataupun yang lain sebagainya. Variabel dinamis ini biasanya disebut dengan variabel terubah. Kemudian ada pengukuran variabel. Pengukuran variabel penelitian dapat dikelompokkan menjadi 4 skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal atau skala suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan antara tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lainnya. Skala nominal itu variasinya tidak menunjukkan penurunan atau kesinambungan. Tiap variasi berdiri sendiri secara terpisah. Yang kedua ada skala ordinal, yaitu skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Nah, skala ordinal ini merupakan himpunan yang beranggotakan menurut ranking, urutan pangkat ataupun jabatan. Skala ordinal merupakan kategori yang dapat diurutkan dan diberi peringkat, misalnya seperti tingkat pendidikan, itu seperti kan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval merupakan skala data kontinum yang batas variasi nilai satu dengan yang lainnya itu jelas. Nah, sehingga jarak atau intervalnya dapat dibandingkan. Jadi batas variasi nilainya itu dia jelas antara satu dengan yang lainnya. Nah, kejelasan inilah yang membuat skala interval ini dapat dibandingkan. Kemudian nilai variasi pada skala interval ini dapat dibandingkan seperti sama dengan skala ordinal, yaitu lebih besar, sama, lebih kecil, atau lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada skala rasio atau skala perbandingan. Nah, skala rasio atau skala perbandingan ini merupakan skala yang di samping batas intervalnya itu jelas dan juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegas ataupun batas yang mutlak. Dan dia punya nilai 0 absolut. Selanjutnya ada korelasi antar variabel. Yang pertama ada korelasi simetris. Korelasi simetris ini terjadi apabila antara dua variabel terdapat hubungan, tetapi tidak ada mekanisme pengaruh ataupun mempengaruhi, dan masing-masing variabel itu bersifat mandiri. Kemudian yang kedua ada korelasi asimetris. Korelasi asimetris ini merupakan korelasi antara dua variabel, yang dimana variabel yang satu itu bersifat mempengaruhi variabel yang lainnya, atau variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada korelasi timbal balik. Nah, korelasi timbal balik merupakan korelasi antara dua variabel yang antar keduanya itu saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Mempengaruhi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.